Halo teman-teman, ini pagi-pagi berantakan ya karena aku lagi nyuci piring. Jadi hari ini tuh aku mau bersih-bersih aja ya kegiatannya. Karena besok itu anniversary aku sama suami. Jadi hari ini kita mau bersih-bersih dan masak juga, masak seadanya ya. Jadi air udah aku isi, aku lagi nyuci piring ya. Aku mau selesaiin dulu teman-teman, nanti aku lanjut rekam ya. Cucian udah selesai ya. Ini aku terakhir bersihin dapurnya dikit-dikit, terus aku mau masak bakwan ya. Jagungnya nanggung, jadi aku bikin nasi goreng aja pakai jagung ya toppingnya. Cuman ada satu jadi ya udah. Kita masak bawangnya dulu. Jagung. Tambahin per kecap-kecapan ya, dari kecap asin, saus tiram sama kecap manis. Sama tambahin sedikit garam nanti ya. Teman-teman, sekarang siap disajikan. Teman-teman, ini kita mau makan semangka ya. Semangkanya udah aku potong. It's not mine. Oh, that's your ya, Bu? Ini punyanya nih. Aku makannya dikit aja. Aku sebenarnya nggak lapar, cuman biar ada sarapan. Oh, hujan lagi ya di luar. Biar suamiku sarapan, jadi kita makan bareng gitu ya. Rasanya biasa aja ya teman-teman. Good. Good. For you everything is good. For you everything is good. Because it's good. Aku tanya buat kamu semuanya enak ya, aku bilang. What? Good. Kalau teman-teman sarapan biasanya pakai apa? Walaupun air hari ini nggak datang ya. Jadi walaupun hari ini airnya itu tadi tidak ditampung, tapi aku pakai sisa air mau ngebersihin ini ya. Karena capek nunggu air terus, lebih baik kita pakai air yang ada. Sapu bersihkan dulu ya. Jadi ini aku lagi bersihin kotoran burung yang menempel di lantai yang udah kering ya teman-teman. Dan ini agak susah disikatnya, jadi aku pakai air. Ini tinggal digosok-gosok aja sekuat tenaga, lalu disiram air sedikit demi sedikit ya. Begitu aja, ini dikit aja.
Oke, teman-teman, aku mau bikin pancake Jepang ya, pakai 2 telur. Ini aku mau nyoba resep ya. Aku nggak tahu berhasil apa enggak. Nah, tapi aku tuh udah research ya cara. Ini kita pisahin dulu. Oke, ini aku pisahin ya telurnya. Ini aku sebisa mungkin putih telurnya aku buangin semua ya. Bisa pakai cara manual teman-teman, tapi aku pakai cara ini. Ini 1 butir telur kuning. Oke, dan katanya itu pakai stabilizer ya sebenarnya biar dia itu tetap stable gitu nanti adonannya katanya. Tapi karena aku nggak ada, nanti aku ganti pakai cuka putih dikit ya. Stabilizernya tuh air lemon, tartar powder, pokoknya yang kayak gitu ya. Aku nggak mau buat terlalu cair ini kuningnya ya, jadi kita campur pakai kental manis. Tambahkan tepung 1,5 aja ya. Ternyata masih encer ya, kalau masih padat, jadi aku tambahin aja 1 lagi kuning telurnya. Jadi sebenarnya putih telurnya ini lebih bagus ditaruh di kulkas ya, dingin biar lebih firm gitu, tapi karena nggak ada kulkas kayak begini aja. Nah, jadi kita masukkan gula secara perlahan ya. Aku pakai 2 sendok aja. Ini 1 sendok dulu. Teman, kalau kalian pernah buat, ini kalau putih telur aja dia tuh jadinya foamy gitu ya, kayak busa-busa banget gitu. Ini kalau dicampur ini dia bisa jadi encer gitu ya. Jadi aku mau tambahin sedikit cuka untuk stabilizer. Kita lihat berhasil apa enggak. Aku tambahin dikit banget ya cuka, teman-teman. Kalau yang aku tonton itu katanya itu pakein ini egg white powder. Jadi putih telur yang powder itu dipakai biar dia stabilizer, nggak kempes nanti. Aku malah gagal ya teman-teman. Aku pikir tadi tuh bisa jadi lebih padat kayak whipped cream gitu, ternyata dia malah turun. But it's okay ya, kita campurin aja. Ini kayaknya nggak bisa fluffy, tapi ya udahlah kita buat aja. Halo teman-teman, ini dia udah cair ya. Sebenarnya kalau berhasil tadi, kalau dia stabil gitu ya foamnya, itu pelan-pelan biar udaranya itu nggak hilang gitu. Tapi ini karena udah gagal ya udahlah, campurin biasa aja. Nih kita panggang aja. Jadinya kayak gini ya teman-teman. Ini kita tutup aja. Susah ya teman-teman, ini gagal. Jadi kalau baking, kalau udah masalah kue segala macam itu cukup susah, karena itu kan kayak science ya teman-teman, nggak kayak masak biasa gitu. Jadi kalau misalnya takarannya salah, formulanya salah, itu hasilnya juga, aduh ini ada lengket di tanganku, jadi hasilnya juga bakalan beda gitu. Jadi kalau kayak begini nih, usahakan alat dan bahannya juga lengkap dan tekniknya juga bener gitu. Cuman memang yang aku tonton yang Japanese cake ini banyak sekali yang kesalahannya sama kayak aku, karena mereka itu nggak pakai stabilizer teman-teman. Jadi kalau yang dijual-jual itu biasanya ada stabilizer namanya khusus, kayak gummy apa gitu namanya ya stabilizernya itu. Makanya dia tuh bisa
puffy gitu ya, dan setelah dibuat pun dia nggak turun gitu. Jadi begitu, nggak apa-apa lah, nanti suruh Nick nyobain ya. Ngembung sedikit ya teman-teman, sedikit aja ngembungnya, gosong ya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa dimakan teman-teman. Tadi apinya kebesaran kayaknya, jadi ya jadinya kayak telur dadar teman-teman. Suruh Nick yang nyobain. Susu kental manis ya, suruh Nick nyobain. Ya Nick, baunya kayak omelet. Can I have a... Ya, oke. Omelette? Kayak omelet. Look, kayak omelet. Isn't it? Omelet but fluffy and sweet. Weird, right? Yep. Gagal teman-teman. Nanti aku bikinnya yang apa namanya? Ya udah bikin kue biasa-biasa aja lah. Dulu pernah berhasil pas di sini. Beneran kayak omelet. Dan teman-teman, besok kan anniversary kita ya. Jadi mungkin biar nggak ribet aku bikin kue, beli kue aja besok. Sama paling makan ayam gitu ya. Nantilah kita lihat. Tapi ini udah gagal. Tadi aku setelah santai-santai aku udah mandi ya. Sekarang aku mau beli ayam untuk makan malam, sama Nick mau nemenin beli obat di apotek ya, dekat tempat ayam itu. Ayo kita keluar. Setelah sekian lama kita nggak lewat sini, berapa hari yang lalu, jalan lagi. Ini jadinya kita beli sayur ya, obatnya tadi nggak ketemu di apoteknya itu. Oh, what else we buy this one? Bingung mau beli apa ya, ini dulu deh teman-teman. Teman-teman, ayamnya nggak jadi dibeli ya, soalnya tadi tuh selain agak bau, rame banget. Dan Nick bilang ya udah nggak usah beli, dia bilang Nick. Jadinya kita balik sekarang, cuman beli itu sayur kayak buncis gitu, sama lihat nanti deh ya gimana ini aku mau masaknya, gimana masak, mungkin apa yang ada di rumah. Cuman ini aku siap-siap mau keluar lagi, mau beli telur, karena ternyata aku lupa telurku udah habis ya. Tadi aku nggak inget lagi pas di luar. Karena aku kepikiran mau bikin perkedel kan awalnya, tapi pas sudah mau keluar Nick bilang ke aku jangan keluar, udah malam. Sebenarnya nggak malam ya, ini masih jam 8, masih rame, tapi Nick bilang besok aja beli telurnya. Jadi malam ini aku mau bikin sayur kentang ya teman-teman. Nanti lihat, aku lagi nyari ide kira-kira masak apa enaknya kentang ini. Ternyata aku punya banyak sayur teman-teman. Jadi ini aku rencananya, karena ada kol, ada buncis, wortel dan kentang. Jadi kita mau bikin sop sama bakwan ya. Bakwannya itu aku resepnya beda ya. Aku pakai kentang sama wortel. Nanti sopnya pakai buncis, kol dan wortel ya. Oke, ini aku kupas-kupas dulu ya. Beginilah teman-teman, buat teman-teman yang jadi ibu rumah tangga pasti tahu ya. Ternyata mikirin mau masak apa itu susah ya. Mau masak apa, mau bikin apa, biar nggak bosan. Kadang itu kita dulu sebelum jadi ibu rumah tangga mikirnya kalau masakan di rumah gitu-gitu aja kita kayak komplain ya. Kenapa ya masakannya begitu-gitu terus?
Padahal ternyata mikirin mau masak apa itu susah teman-teman. Itu susah ya. Tidak dipelajari di sekolah, jadi belajar sesuai pengalaman. Oke, ini kita lanjut semua teman-teman, dibersihin aja. Terus nanti kita tinggal potong-potong. Oke, yang ini untuk gorengan ya teman-teman, dan yang ini untuk sayur sopnya. Ini kenapa aku lebih banyakin, karena hari ini suamiku kerja sampai pagi ya, jadi aku bikinin lebih untuk cemilannya Nick ya. Aku cuci semuanya. Ini Nick di belakang sambil kerja ya. Aku mau potong sayur-sayurannya dulu. Ini kita potong untuk sopnya dulu ya teman-teman, wortelnya. Ini sengaja aku jauh-jauh kameranya biar kelihatan semuanya. Potongnya kecil-kecil saja kayak gini. Kentangnya aku pakai yang cukup besar ya. Kalau teman-teman sopnya biasanya sayurnya apa aja? Apakah sama kayak aku? Tambahin kembang kol juga enak ya teman-teman. Kemarin ada seledri ya, aku lihat online, tumben banget tuh ada seledri. Karena kan di sini tuh nggak ada seledri teman-teman. Di sini tuh biasanya daun ketumbar yang mirip daun seledri itu. Jadi aku ketemu, cuman harganya itu berapa gram ya? Itu harganya mahal, 16.000. Kalau aku beli itu nanti suamiku marahin aku. Nanti dibilang ngapain beli ini mahal-mahal gitu ya. Karena buat dia itu kayak daun seledri itu kayak daun ketumbar ya. Daun ketumbar di sini kayak murah banget gitu kan. Jadi kayak sayang aja uangnya gitu. Oh ya, aku tidak terlalu banyak cut videonya ya teman-teman, karena kalau pas ngeditnya itu kadang tanganku capek teman-teman, karena aku itu semua aku kerjain sendiri ya, dari rekam video, dari ngedit, balas komen, konsep video, masak itu aku semua ya yang kerjain. Jadi kadang itu karena ngedit aku pakai HP nggak pakai laptop, tanganku itu begini, pegel jempolku ya, karena kan megang HP gitu ya. Jadinya aku nggak terlalu banyak potong-potong, jadi kita kayak ngobrol aja, karena mungkin teman-teman yang nonton aku juga sambil beraktivitas ya, kita saling menemani, khususnya yang ibu rumah tangga, sesama ibu rumah tangga. Aku tuh teman-teman ya pinginnya itu kalau ada rezeki itu pingin pindah kan, pingin cari kontrakan gitu di sini. Nah tapi seperti yang aku bilang kemarin, karena ngurus dokumen. I can do that. By the way ini ya, ini sayur buncisnya ya. Jadi karena aku ngurus dokumen itu kan aku balik ke kampung mertua ya. Tapi nanti kalau misalnya dokumen-dokumen ini udah selesai gitu ya, sudah tidak mengurus-ngurus gitu, mungkin maunya tuh balik sini. Dan nanti juga suamiku mungkin dapat kerjaan baru gitu ya. Kalau di kota besar itu kan lebih gampang ya dapat kerjaan baru. Begitu pula nanti lagi meeting suamiku. Ini kolnya kita potong. Aku potong kolnya tuh sebesar ini. Sebenarnya kemarin itu aku sama Nick sempat ngobrol. Kalau misalnya iparku itu duanya itu udah selesai kerja, udah selesai kuliah, sebenarnya tuh lebih gampang cari kerja di sini ya. Apalagi kalau misalnya kita ada rezeki terus pindah di sini, tinggal di
satu keluarga gitu, kayaknya mereka juga bakalan suka ya. Di sini itu kota dan apa-apa itu gampang aksesnya. Tapi itu cita-cita ya, cita-cita di masa yang akan datang ya, kita jalani aja sekarang apapun yang ada. Oke, ini udah aku potong-potong ya untuk sopnya teman. Parutan cuman ini yang aku punya ya, aku nggak nemu parutan untuk keju itu. Jadi ini kentang sama wortelnya kita parut aja teman-teman. Tapi ini kok kayak serut ya, kecil banget ya dia. Harusnya yang masih ada tekstur gitu. Kalau gitu aku iris aja ya kecil-kecil. Oke, ini kita potong kentangnya kecil-kecil ya. Sambil motong aku mau sambil cerita juga ya. Jadi kan kemarin itu ada pas di live yang bertanya sebenarnya lebih betah di rumah mertua atau lebih betah tinggal sendiri kontrakan gitu ya. Sebenarnya teman-teman, kalau lebih betah mana, pastinya kalau punya tempat sendiri itu pasti betah ya. Maksudnya itu kalau kita di tempat sendiri itu kan kita sendiri yang mengatur semuanya gitu ya teman-teman. Soalnya aku juga ini tergantung kepribadian juga ya, nggak tahu aku yang lain gimana, tapi kalau aku sih, apalagi karena di Indonesia dulu setelah kerja aku tinggal sendiri itu, jadi lebih enak gitu kita mengatur semuanya. Misalnya kayak gini teman-teman, kalau di sini kita ngontrak tinggal sama suami doang, bangun itu bebas ya, mau jam berapa bangun, terus tidur jam berapa tidur gitu ya. Kalau misalnya kita bangun siang ya udah kita memasaknya agak telat siang gitu tuh aman-aman aja gitu ya. Terus kalau misalnya lagi nggak mood untuk masak tuh kita bisa pesan online gitu ya. Tapi kan kalau tinggal rame-rame itu, karena kita tinggal sama orang lain itu pasti ada rasa tidak enakannya gitu. Kalau mungkin keluarga sendiri ya, karena kita besar dengan mereka, kita diurus dari kecil sama keluarga, jadi ya beda lah perasaannya teman-teman. Ada perasaan gak enak gitu, kayak misalnya aku dulu kemarin pas di rumah mertua juga kadang itu aku bangun siang ya, maksudnya itu bangunnya telat karena kan aku itu begadang edit video. Nah sedangkan ipar-iparku itu pagi-pagi udah harus siap-siap gitu ya, entah itu sekolah, entah itu kerja gitu ya, masak, bersih-bersih gitu. Jadi kan jamnya itu beda gitu ya, walaupun sebenarnya mereka nggak apa-apa gitu ya, kayak nggak diganggu gitu, tapi tetap aja ada rasa tidak enaknya gitu. Rasa tidak enak karena yang lain udah pada bangun terus kita masih tidur gitu ya. Begitupun soal masakan ya teman-teman. Contohnya misalnya kan masakan Indonesia itu kayak lebih crunchy gitu ya. Jadi masakan Indonesia tuh kayak belum mateng gitu. Kayak dulu suami sama temen Indiaku ke Indonesia tuh mereka bilangin kayak sayur Indonesia itu nggak terlalu mateng gitu, karena kan kalau kita masih ada tekstur crunchy-nya gitu ya. Kalau di sini tuh kan maunya itu banyak banget gitu ya. Kalau masak sayur tuh kalau bisa di mulut itu meleleh gitu, nggak suka mereka yang ada tekstur crunchy-nya gitu. Jadinya ketika aku masak gitu ya pas di rumah mertua itu aku masak, mereka nggak enak juga mungkin ya negur aku karena aku waktu itu baru, jadi sayurku itu buat mereka nggak mateng, tapi buat aku tuh udah mateng. Jadinya aku kalau masak sayur India tuh lama banget teman-teman. Di video kelihatan cepet ya, karena kalau di video itu kan kita ngedit, udah diedit. Aslinya tuh lama karena aku tuh kayak takut gitu loh, nanti kalau nggak mateng gimana gitu. Jadinya aku tungguin sampai dia agak banyak, terus aku tetap coba-coba gitu, kayak ngeliat apakah ini udah lembut apa enggak gitu. Kayak gitu-gitu teman-teman. Di Indonesia aja kan beda ya cara orang masak
caranya masak, bumbu-bumbunya berapa banyak itu kan beda. Jadi lebih ke situ ya teman-teman. Tapi memang kalau tinggal rame-rame itu kan, kalau ada sakit atau apa itu saling membantu gitu kan ya, saling mengurus. Cuman ya itu rasa tidak enakan segala macam itu harus pintar berkomunikasi dan memahami gitu. Karena kalau tidak itu bisa salah paham gitu. Ini dia wortelnya tuh sebesar ini aku potong. Kentangnya agak besar dikit ya. Nanti kita campur. Kalau ada telur lebih enak ya teman-teman, biar lebih crunchy. Tapi nggak ada. Bawang putih udah kita cincang, bawang merahnya udah dipotong. Ini untuk supnya ya. Bisa tumis ya. Bawang merah sama bawang putihnya. Ini tinggal ditambahin air aja supnya. Oke, ini untuk bakwannya ya. Kita bumbuin pakai garam, bubuk cabai, sama aku mau tambahin lada ya. Ini sesuai selera, aku mau tambahin gula ya sedikit aja. Walaupun sayur udah manis tapi nggak apa-apa. Kali ini aku pakai tepung terigu, sama nanti aku tambahin tepung besan sedikit ya. Nah, untuk ini tuh yang seperti aku bilang sebenarnya pakai telur lebih enak ya, lebih crunchy. Cuman ini kita aku tambahkan tepung besan ya teman-teman. Tepung orang sini sebenarnya bisa diganti pakai maizena juga biar ada crunchy-nya. Kita campur aja. Ini sudah mendidih ya. Kita bisa tambahkan semua sayurnya. Oh iya, kenapa aku campur semuanya? Ini biar tidak matangnya sama ya, karena Nick suka semua banyak ya udah aku campurin aja. Kalau ada penyedap, tambahkan penyedap ya. Campur. Jadi selagi menunggu masakan, aku mau cuci piring ya teman-teman, udah numpuk. Ini kita cuci semuanya. Udah selesai ya teman-teman. Piring juga udah selesai, nanti kita beres-beres kalau udah masak ya. Udah aku goreng semua bakwannya teman-teman. Ini tinggal kita tunggu aja ya. Hasilnya. Teman-teman, aku udah ngantuk ya nungguin Nick tadi break. Ini dia makan, you eat. Aku makan sebagian, dia banyak makan. Eat only one. Don't lie, one. Here, try with that sauce. Only one, right? Dia yang makan sisa segini. Aku udah ngantuk nih, pusing. Teman-teman, this is very good, you know. Teman-teman, this is very good.
Jadi karena pakai kentang itu dia lembut teman-teman. Rasanya gurih. Tadi aku udah nyoba ya, aku nggak perlu review lagi. With the sabji, nah. Rasanya ini asin gurih manis. Can I hold it? Ya. No, you also eat soup. Ya. Ya. Makan dulu. Enak. Is it hot, no? Good, no? Very good. Wow. Ini terus. Sangat simpel makan malamnya. Kita mau akhiri, ya bos, say bye-bye. Bye bye. Bye-bye, see you in the next video.